semua orang di dunia entertainment. Gaya hidup mewah seolah menjadi tolak ukur kesuksesan mereka. Untuk itu banyak orang yang rela melakukan apa saja dengan cara apapun. Seperti penyelidikan kami hari ini. Ini dia profilnya. Di balik rahasia. Nama gue Francisca, gue dari Manado. Dari setahun yang lalu, Kak Dona pergi ke Jakarta berambisi untuk menjadi seorang artis ataupun model. Dan untuk 2 bulan yang lalu, Kak Dona kembali ke Manado untuk meminta dana untuk membeli mobil. Setelah dari orang tua saya memberikan, Kak Dona pulang lagi ke Jakarta. Dan sejak dari situ, dia udah hilang kabar. Saya minta tolong untuk tim di balik rahasia untuk mencari kakak saya, keberadaannya ada di mana. Dan saya berharap secepatnya kakak saya bisa ditemukan. Francisca itu klien kita dari Manado terbang langsung ke Jakarta karena ingin mencari kakaknya. Itu kita langsung jemput di Bandara Halim Perdana Kusuma. Halo, Bacun. Ini satu lagi teman kita. Halo, Adama. Tapi Siska, sebelumnya kamu sama kakak kamu itu sempat ada ribut nggak? Atau ada berantem lah, biasanya namanya kakak adik yang buat dia jadi nggak mau komunikasi lagi gitu? Sebelumnya sama sekali nggak ada, Kak. Kita keep kontak banget. Dari update status, dia suka update status di agensi-agensi yang model-model, artis. Nah, sejak yang pulang itu, yang 2 bulan terakhir itu, yang sama Santi itu, dia minta yang beli mobil itu. Nah, nggak ada kabar sama sekali gitu. Nah, Siska, yang gue perluin sekarang, ya kan, gue pengen ketujuan nih. Sekarang lu ada clue nggak di mana tempat awal kita mulai penyelidikan? Ada sih, Kak, 2. Pertama si Aryo itu dia seorang dari agensi model gitu. Tapi aku nggak tahu kontaknya dan alamatnya. Yang aku tahu satu sih, yang alamat yang aku tahu itu Kak Santi. Nah, dia sahabatnya Kak Dona, temennya Kak Dona. Oh, tahu alamatnya? Tahu, karena waktu itu dia pernah kirimkan paket. Dan aku ingat itu paket, aku ingat. Klien di balik rahasia kali ini bernama Francisca. Francisca ini telah lama kehilangan kontak dari kakaknya karena kakaknya ke Jakarta untuk mewujudkan cita-citanya menjadi seorang artis. Kita dapat alamatnya, kita langsung meluncur ke rumah Santi. Nomor 5 deh kalau nggak salah. Nomor 5 ini, nomor 5 nih. Nah, misi. Misi, Bu. Misi, Bu. Ya, Mas, sama-sama, Pak. Makasih, Pak. Bu, maaf, mau tanya, betul ini rumahnya Santi? Iya betul. Kalian siapa? Kita ini dari tim di balik rahasia, Bu. Jadi kalian ini komplotan yang udah menipu anak saya ya? Kita tanya, dia malah nuduh balik bahwa kita ini ternyata sekongkol atau sama-sama komplotan juga dengan agensi-agensi yang udah pernah menipu Santi. Oh, bukan, Bu. Bukan. Kita mau cari informasi tentang Santi, anak ibu. Iya benar, Santi itu anak saya. Tapi dia udah kena tipu. Maksudnya kena tipu itu gimana ya, Bu? Ya kena tipu. Katanya dia mau diorbitin untuk jadi artis. Jangan-jangan ini kalian semua pada rame-rame datang ke sini mau nipu anak saya lagi ya? Ibunya Santi marah-marah, malah nuduh kita-kita ini komplotan untuk nipu si Santi. Tapi kita tetap menyangkal juga bahwa kita justru malah mencari orang yang memang ibu maksud juga nih, Bu. Makanya kita butuh informasi dari Santi. Kita dari tim di balik rahasia punya klien namanya Siska. Ya, saya Siska, Bu. Siska ini mau cari kakaknya bernama Dona. Dan menurut informasi yang kita dapat, Dona tinggal di sini bersama Santi. Ini adiknya Dona? Iya, saya Bu, saya adiknya Dona, Bu, Siska. Dona itu udah ngerusak anak saya, Santi. Dia udah ngajak anak saya keluyuran ke sana kemari yang nggak jelas. Dia katanya ngajak syuting untuk jadi figuran. Tapi setiap kali ditanya, dia itu katanya mau orbitin Santi untuk jadi artis. Yang mengorbit itu siapa, Bu? Ya itu Dona yang ngajak-ngajak Santi pergi. Setiap hari, pergi pagi, pulang malam. Nggak jelas pokoknya seperti itu. Ternyata kita kaget dong. Dona bilang penipu bawa uang kabur. Oke, kalau gitu kita boleh nggak ketemu sama Santinya aja? Apa hubungannya dengan Santi? Ya karena kan Santi itu sahabatnya Dona, Bu. Tapi saya nggak mau tahu lagi Dona ada di mana. Anak saya udah saya larang untuk ketemu lagi siapa lah. Pokoknya saya nggak mau anak saya kena tipu lagi. Mending kalian pergi semua. Bu, tolong, Bu. Bu, Ibu.
Kita makin heran, kita berdebat panjang lebar, mamanya makin marah-marah, tiba-tiba langsung masuk ke dalam rumah, kita ditinggal. Kita berusaha panggil-panggil depan pagar, dia nggak mau denger sama sekali. Udah, udah. Kan malah warga pada datang, ntar kita yang repot. Terus sekarang gimana dong? Yaudah, gini aja deh. Ini kan rumahnya Santi. Dia juga ntar pasti balik lagi dong ke rumahnya. Nah, kemudian kita cabut dulu ke mobil. Kita intai di dalam mobil gimana? Kita tunggu aja gimana? Iya. Bener juga bacanya. Kita tunggu deh. Akhirnya kita balik lagi aja ke mobil, tapi tetap dalam misi kita, yaitu mengintai ibunya Santi. Siapa tahu aja dia keluar, atau mungkin Santinya memang udah pulang. Jadi kita bisa langsung tanya-tanya. Kita ngintai jauh dari rumah Santi, kita lihat, kita tunggu Santi sampai datang atau keluar dari rumahnya. Tapi masa sih kakaknya Siska itu penipu gitu loh? Nggak mungkin. Kakak tuh baik banget. Ya, Kakak tuh baik. tapi mungkin juga loh karena pergaulan di Jakarta nggak ada yang ngontrol, jadi seperti Iya, itu. Dan aku percaya banget sama Kak Dona, aku percaya dia orang yang baik, wanita baik-baik. Dari ibunya Santi kita dengar tadi, kalau yang ngajak, yang ngerusak, itu yang nipu, itu dari Dona. Nah, berarti sakit hati banget kan? Berarti uang yang ditipu juga nggak sedikit. Ya, masih banyak. Makanya dia marah-marah besar begitu kan. Kita cuma tinggal nanya Santi doang, kayaknya nggak mau tahu. Terus ini gimana? Yaudah kita tungguin aja di sini dulu. Nah ini udah deh, kita intai aja deh dari luar, kita lihat aja siapa tahu Ibu Santi keluar atau memang Santi pulang. Siska, ini maaf banget ya, kita udah nunggu terlalu lama. Kayaknya kita harus menghentikan penyelidikan hari ini deh. Iya, gue sih setuju kata lo, nah. Soalnya kita udah nunggu berjam-jam, kayaknya nggak ada hasilnya kan. Daripada kita menguras energi cuma buat nungguin Santi doang, Iya. kita lanjutin besok. Lebih baik besok kita cari Yaudah. tahu di mana keberadaan Oke deh. Santi, baru kita ikutin. Boleh. Gue juga udah capek. Iyalah, lu nyetir mulu kan. Tahu, Bacin gantinya Kita dong. istirahat dulu sampai besok. Oke, Yaudah, ya Om. udah, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nungguin lama, berjam-jam, udah lemes, udah lesu banget. Akhirnya nggak ada hasilnya juga. Sampai akhirnya diputuskan, ya udah deh, kita lanjutkan penyelidikan esok hari aja. Oke, kita mulai penyelidikan di hari kedua dari depan rumahnya Santi. Yes, dan mudah-mudahan target kita kali ini bisa dapat informasi dan bisa kita samperin. Amin, amin. Ya. Amin. Tapi dari tadi masih sepi ya, nggak ada orang aktivitas apapun. Iya. Tapi kita harus nungguin dari pagi. Kita kan nggak tahu Santinya berangkat kerja jam berapa. Dan di hari kedua kita melakukan penyelidikan di rumahnya Santi lagi. Kita yakin nih kalau Santi pasti bakal keluar rumah untuk kerja.